Bismillah, hari ini kita akan membuat sebuah CRUD ya teman-teman, menggunakan PHP sederhana. Sebagai gambaran, nanti aplikasi kita akan seperti ini, kan. Aplikasi CRUD kita seperti ini. Jadi ada inputannya ada tiga. Pertama nama, email, sama telepon. Kita coba masukkan namanya dulu. Misal namanya Eko Pangestu. Pangestu kayak gini. Terus email Eko Pangestu gmail.com gitu ya. Kemudian teleponnya misal 0812345678 gitu. Ketika kita klik tambah data ya, sini, maka dia akan muncul di bawahnya. Kita bisa ada pilihan dua, di sini ada dua aksi. Pertama edit, kedua hapus. Ketika kita klik edit, maka yang tadi akan data yang di sini akan tertulis di bagian waktu kita input data tadi. Cuma di sini tombolnya jadi update data dan ya kita manggilnya ini berdasarkan ID-nya ya teman-teman. Jika misal kita ganti 9 gitu, terus kita klik update data, maka datanya akan terupdate nih, ada kata 9 di akhirnya. Kemudian kita juga bisa hapus datanya. Ada peringatan juga kalau kita oke, maka datanya hilang teman-teman. Kita juga bisa cek nanti di CRUD PHP-nya. Di CRUD PHP ini data yang tadi kita tambahkan sudah hilang. Oh ya, kita belum cek waktu ada ya. Kita coba lagi ya. Misal namanya adalah uh, Susi Susi Wardoyo. Wardoyo. Misalnya Susi Wardoyo. Susi Wardoyo. Susi Wardoyo at gmail.com kayak gini, telepon 0812345678 gitu. Kita tambah data nih. Ya. Kalau kita cek di sini, kita refresh misal, bentar, refresh. Akan ada data yang tertambahkan di sini dengan ID 2 ya, karena kita yang tadi yang pertama kan kita delete ya. Nah, kita ya teman-teman, jadi datanya sudah disimpan di sini. Kalau kita delete, kita hapus gini, maka di sini juga hilang. Kita refresh. Nah, di sini hilang. Gitu ya teman-teman, sebagai gambaran awalnya. Oke, teman-teman silakan simpan foldernya atau foldernya benar. Foldernya itu di exam, terus htdoc, terus kasih nama jangan PHP dasar, kasih nama misal CRUD PHP gitu ya. Jangan diikuti, ini ikut buat CRUD PHP. Setelah itu teman-teman nyalakan si Apache sama MySQL, start. Satu, terus Apache-nya MySQL-nya juga kita tunggu. Oke, kalau sudah hijau semua, kita pencet admin yang ada di MySQL. Kita pencet admin. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke localhost phpMyAdmin. Pertama yang harus kita buat adalah database-nya, teman-teman. Oke, sudah ya. Kita akan buat sebuah database baru. Teman-teman bisa klik new di bagian kiri sidebar nih. Pencet new. Kita kasih nama database-nya misal CRUD PHP gitu ya. CRUD PHP. PHP kayak gini. Terus kita create table name. Table name-nya misal kita kasih nama users kayak gini. Create. Nah, pertama seperti biasa ID teman-teman. ID tipe integer. Kemudian yang harus kita kasih ya ini ada AI di sini kita centang auto increment. Otomatis dia akan di set ke primary. Setelah ID teman-teman bisa kasih nama dia pakai varchar ya teman-teman. Varchar misal 200 digit maksimal, 200 karakter sorry. Terus habis nama ada email ini jadikan dia varchar, filenya ini 200. Terus dia set ke unik di indeks, ini bagian indeks di bawahnya kita set unik. Nah, bisa ini index name-nya kita kasih nama email ini aja. Terus kita go. Terakhir kita pakai telepon kayak gini. Telepon ini kita pakai varchar aja. Terus dia misal pakai berapa digit sih? 15 digit lah ya.
15 digit. Terus oke, sudah, kita pencet save. Sementara timestamp nggak usah. Oke, kalau sudah gini, kita kembali ke VS Code-nya lagi. VS Code, kita ke file count.php. Oh ya teman-teman, sebelumnya teman-teman silakan buat count.php, index.php, process.php, style.css. Count ini buat koneksinya, index ini buat UI sama ini UI, proses ini untuk root-nya kita taruh di sini. Pertama kita ke file koneksi teman-teman. Kita buat struktur PHP-nya kayak gini. PHP. Oke. Setelah itu kita kasih MySQLi report, MySQLi report, report. Oh ya teman-teman, kita pakai yang MySQLi ya, bukan pakai yang satunya. PHP apa itu? Lupa aku. MySQLi report, terus MySQLi underscore report. Mana? Report error. Pertama report error. Kemudian kedua itu report streak. MySQLi keliru, underscore report streak. Kayak gini. Setelah itu kita buat variabel-variabelnya. Pertama host. Hostnya ini kita pakai localhost ya. Entar. Host, terus jangan lupa petik localhost. Ini. Habis host kita ada yang namanya username. Username ini kita pakai root bawaan ya. Kalau teman-teman belum ganti root, terus password kayak gini. Passnya itu kosong secara default. Kalau Mac root kalau nggak salah. Kemudian DB-nya, database-nya. Database-nya kita pakai apa tadi? DB. Database-nya kita lihat dulu. Database-nya kita pakai root PHP teman-teman. Root PHP gini ya. Setelah sudah, kita pakai try catch-nya. Try kayak gini. Dollar on, kita buat variabel koneksinya MySQLi connect underscore connect kayak gini. Pertama yang kita masukkan adalah si hostnya, host kayak gini. Setelah host ini, lihat ya. Setelah host adalah username. Setelah username kita ada password, $password berarti pass. Dan yang terakhir adalah DB, database-nya. Ini adalah ketika koneksinya berhasil. Nah, kalau koneksinya gagal, kita pakai catch. Kayak gini. Kita tampilkan pesan error. Koneksi gagal. Koneksi gagal. Kayak gini. Titik 2, spasi. Habis, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kasih report juga, dollar get message. Biar jelas errornya di mana. Biar didetailkan sama si get message ini. Get message. Kayak ini. Nah, catch-nya kok masih merah? Oh ya, dia nerima parameter E. E-nya dapat dari mana kalau nggak ada parameter E-nya? Pakai MySQLi kayak ini. SQL exception. Terus dia diwakilkan ke ini. Dia diwakilkan ke sini. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba tes. Sudah nyambung apa belum? Kita gagalkan koneksinya ya. Misal PHP dasar gitu ya. Localhost PHP dasar.
Koneksinya jalan. Enggak, kita arahkan ke con juga. Con.php. Loh, bentar. Oke. Ini kalau nyambung ya. Coba kalau misalnya kita kasih keterangan lah, kita kasih keterangan. Eko, Eko apa ini? Eko misal koneksi berhasil kayak gitu ya. Ya, udah nyambung koneksi berhasil. Sekarang coba kita hapus karena sudah koneksinya berhasil. Kita akan ke proses.php teman-teman. Proses.php indeksnya nanti aja. Kita ke proses.php. PHP kayak gini. Pertama kan kita include-kan si connection. Include on, bentar. Terus pakai petik. On.php. Jangan lupa di titik koma kan. Wah, kayaknya kita lebih enak mulai dari indeksnya aja dah. Mulai dari indeks teman-teman, biar kelihatan dulu. Pertama kita kasih koneksi dulu ke con.php. Jadi kasih tanda PHP, awal PHP, terus kita kasih include apa tadi? Con.php ya, con.php, jangan lupa ditutup kayak gini. Jangan lupa ditutup bener. Setelah itu kita buka pakai tag HTML, kita ganti judulnya misal aplikasi CRUD sederhana, aplikasi CRUD sederhana gini. Oke, terus kita sambungkan ke CSS. Link CSS kayak gini. Nah, setelah itu, oh ya kita mulai dari judulnya dulu aja. H2 misal judul aplikasinya adalah aplikasi CRUD. CRUD gitu aja. Aplikasi CRUD dah. Aplikasi CRUD user. User kayak gini. Nah, setelah itu kita buat formnya teman-teman. Formnya form kayak gini. Metodenya post ya teman-teman. Metodenya post, terus actionnya nanti ini ke proses.php. Jadi actionnya kita kasih proses.php kayak ini. Metodenya post. Kita besarkan post. Nah, dalam form ini kita ada ambil 4 data teman. Ada 3 data yang ditampilkan, satu data nggak ditampilkan. Yang nggak ditampilkan itu ID. Jadi type input keliru, input kayak gini. Pertama tipenya buat ID ya teman-teman. Buat ID itu hidden. Kemudian kita kasih name-nya apa teman-teman? Name-nya ya benar ID. Kayak gini. Setelah ID kita ada name ya teman-teman tadi. Input, tipenya text benar. Kemudian name-nya itu name, kita kasih name, nama. Ini buat kasih nama. Kemudian kita kasih placeholder biar informatif. Placeholdernya misal kasih nama gitu aja ya. Nama kayak gini. Kemudian email, telepon. eh Email ini tipenya email, name-nya ini email, placeholder-nya juga email kayak gini. Setelah itu telepon, tipenya teks, namanya telepon, placeholder-nya juga telepon. T-nya kita besarin karena UI ini ya. Ya oke, sip. Setelah itu kita kasih button teman-teman. Kita kasih button tambah data. Button. Button kayak gini. Tambah data. Tipenya submit. Tambah data. Ini. Type submit. Submit. Nah, ini teman-teman. Kita kasih name aja. Kita kasih name juga. Name sama dengan tambah. Oke. Jadi ketika tombol ini diklik yang bereaksi adalah tambahnya ini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke depannya
lihat misal kata tambah, ingatnya ke button yang ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke bawahnya. Setelah formnya selesai kan kita ada tampilan di bawahnya tuh. Nah, kita buat tampilan di bawahnya itu. Kita buat table row-nya kita pakai table row-nya itu ada atas yang di atas itu ada ID, nama, email, telepon sama aksi ya teman-teman. Jadi pertama table row, table head ya, table head TH. Pertama ada ID, kedua ada nama, tiga ada email, empat ada telepon, dan yang terakhir ada aksi. Aksi itu yang kalau teman-teman lupa, aksi itu yang buat edit sama tambah itu, edit sama delete. Oke, selanjutnya kita ambil data dari database-nya teman-teman. Kan ini kita sudah nampilkan, sudah kerangkanya lah, kerangka head-nya dah. Sekarang kita akan ambil datanya dulu sebelum kita tulis bodinya. Kita buka pakai tag PHP-nya, PHP kayak gini. Ya biar nggak merah kita sekalian tutup. Nih, ini pembukanya di sini, ini pembuka, ini penutupnya. Di tengah-tengahnya kita kasih enter. Misal kita masukkan data yang diambil dari database-nya itu kita masukkan ke variabel tampil gitu ya. Tampil kayak gini sama dengan MySQL query, MySQL underscore query kayak gini. Kita pastikan koneksinya dulu, con kayak gini. Setelah itu kita tulis query-nya, select semua item atau semua kolom yang ada di tabel user. User kecil ya. Ini tabel apa sih kita buat? Tabel apa kita buat? Bentar. Kita buat tabel apa ya? Root PHP users. Tabel users. Oke, balik lagi codingannya. Users kayak gini. Oh ya, sekalian aja kita urutkan berdasarkan yang terbaru ya. Kita urutkan berdasarkan yang terlama. Sekalian. Order by ID tapi descending. Kayak gini. Oke. Terus kita buat looping while, kita kasih while. Kasih koma dulu. Jadi kita niatnya itu gini. Kita masukkan si tampil ini ke dalam, kita jadikan dia bisa diakses pakai array asosiatif gitu ya. Jadi key value kita bisa akses berdasarkan key value gitu. Kita pakai nama row aja, variabelnya kita kasih row, kita masukkan itu ke variabel row. Jadi setiap kali variabel row dipanggil, dia bisa mengakses si tampil yang mana tampil ini memanggil dari MySQL menggunakan array asosiatif. Jadi row-nya ini bisa memanggil atau data-data di database itu menggunakan array asosiatif. Kita pakai MySQL fetch asosiatif, asoc kayak gini, yang ini asoc kita ambil dari tampil ini diambil dari yang sini. Jadi variabel row ini bisa mengakses database melalui si tampil ini, karena si tampil kan mengambil semua data dari tabel user, bener kan? Kemudian row ini memanggil si tampil memanggil database atau mengakses database menggunakan array asosiatif melalui si tampil ini. Gimana ya cara menjelaskannya? Pokok si tampil ini ngambil dari database step pertama itu. Step kedua si row ini mengambil
data yang diambil dari si tampil menggunakan eh reasosiatif gitulah ini ya. Ya. Setelah itu kita buat TR kita pasang bodinya di sini. TD kita kasih tag HTML-nya, tag PHP-nya. Oke. Jadi kalau di dalam kayak ginian, di dalam baris kayak gini, teman-teman bisa kasih kayak eh lebih lebih kecil, lebih kecil sama dengan lebih kecil tanda tanya, terus sama dengan terus itemnya apa, terus dikasih tanda tanya lagi, terus lebih besar, gitu ya teman-teman. Pertama yang kita ambil adalah ID teman-teman. Biar ada angkanya di pojoknya. Row, seperti yang saya bilang, diaksesnya pakai array asosiatif. Jadi ID ya ini. Yang kedua itu nama. Yang ketiga adalah email. Yang keempat adalah telepon. Kayak gini ya teman-teman. Terakhir, aksi. Aksi ini ada dua button. Jadi kayak gini. Pertama button edit, yang kedua button delete. Kita pakai A. Seandainya dia button edit, dia akan kayak gini. Nanti aja lah, nanti aja. Kita kasih tulisan edit aja dulu. Edit. Nanti aja kita lebih. Kita lanjutkan nanti. Cuman sekarang kita kasih tampilannya dulu. Kemudian hapus. Oh ya, untuk delete ini gampang. Tapi kita buat logiknya dulu. Siapa nanti aja. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingat ketika ini diklik, dia bakal muncul notifikasi atau apa ya, konfirmasi lah ya. Itu kita kasih on click teman-teman. On click kayak gini. Return kayak gini, konfirmasi, confirm kayak gini. Yang harus teman-teman perhatikan, kita bukanya di sini pakai titik satu teman-teman. Terus di kurungnya confirm ini kita pakai kita bukanya pakai titik dua. Oke, ingat. Kemudian di confirmnya kita pakai titik satu. Pesan di dalam confirm ini kita kasih pesan, misal yakin ingin menghapus, ingin hapus kayak gini ceritanya. Oke dah, UI-nya kayak gini. Sip. Oh ya, sekarang kita ke style CSS. Kita ke style.css. Ini gampang aja sebenarnya. Tinggal bodinya misal kita kasih font family sans serif gitu. Font family gini sans serif. Terus margin misal 20 px. 20 px. Ini body. Kedua table ini kasih border aja. Border collapse kayak gini. Setelah itu width-nya 100%. Width-nya 100%. Margin top, misal margin top 20 px. MT 20 px kayak gini. Setelah itu TH sama TD-nya kita samakan settingannya. TH TD kayak gini. Kita kasih titik 2. Kok bisa pakai koma? Pakai koma kan ya? Bukan. Bener. Udah, sip ya. Ada error lagi. Kita setting bordernya. Bordernya misal 1 px, tipenya solid itu garis lurus. Kemudian warnanya DDD kayak gini. Setelah itu kita kasih padding kayak gini. 8 px. Setelah itu kita kasih text align-nya rata kiri.
Next line left. Kayak gini teman-teman. Oh iya, khusus TH dia itu kalau teman-teman ingat backgroundnya itu lebih gelap. Jadi kita kasih background color ya. Background color kayak gini. Kode hexnya itu F2. F2, F2, F2 kayak gini. Setelah itu form ya. Form ya. Margin bottomnya 20 px. Misal margin bottom 20 px kayak gini. Bordernya solid. Border 1 px solid kayak gini. Warnanya itu CC. Nah, kayak gini. Setelah itu apa lagi ya? Padding. Padding 15 px. 15 pixel. Displaynya ini inline block. Inline block. Nah, ini sip. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Kita refresh. Oke, ntar. Wajar ya, ini wajar aja. Karena kita ntar inline 23 karena kan kita belum tulis apa ya? Trying to access array offset on value of type null in baris ke 23 sampai 35. Kita lihat ya, apa sih baris itu? 23 sampai 35 di indeks. 23 sampai 35 itu yang ini. Kita kan belum proses. Oh iya. Jadi dia itu value-nya 0, teman-teman. Karena dia 0, jadi dia nggak bisa nampilin di di apa? Di bagian sini itu nggak bisa ditampilin karena belum ada value-nya kan. Nah, karena belum ada value-nya dia 0 jadinya error gitu ya, teman-teman. Kita urus di proses.php. Oke, sekarang kita ke proses.php, teman-teman. Pertama kita buat apa ya? Pengecekan dari mana aksi ini berasal, dari button mana, gitu ya. Pertama kita akan if iset. Iset itu kayak gimana ya? Ada apa enggak kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada iset berarti nggak nol gitu. Jadi kita pastikan dulu dari mana aksi ini berasal. Kita buat kita pengecekannya ini aksinya dari tambah gitu ya. Kalau teman-teman ingat tambah itu yang ini teman-teman. Tambah itu yang si button. Jadi kita uh, di proses yang pertama kita urus itu adalah uh, dari kita pastikan bahwasanya proses itu datang ketika tombol ini dipencet. Oke, jadi kita akan memproses lah ya data ketika button ini dipencet. Tambah ini kan. Dia itu berkaitan dengan tambah yang di sini, oke? Oke, if iset post tambah kayak gitu. Kita nama post underscore post. Kita targetkan pertama itu name ya. Nama kayak gini. Ya, ini nama yang di sini nih sesuai dengan name yang nama yang di name ini. Jadi pastikan name-nya ada ya, teman-teman. Habis nama kita ada email, kemudian ada telepon. 3 ya, teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan data-data ini ke database. MySQLi query pakainya. MySQLi underscore query kayak gini. Jangan lupa titik koma. Kita bawa koneksinya, kayak gini. Habis itu kita kasih query SQL-nya. Insert into kayak gini. Insert into nama tabelnya users kayak gini. Apa aja yang di-input, yang di-insert? Yang kita insert adalah nama, email, telepon.
ID kok nggak di-insert, Kak? Ya karena ID kan kita pakai auto increment. Jadi, setiap kali data masuk, auto increment-nya tuh bakal nambah ID-nya gitu. Jadi kita nggak perlu ngasih tambahan lagi. Values, values-nya diambil dari variabel yang kita buat. Oh, kita ubah dulu ya. Email, terus telepon kayak gini. Sip. Values, kurung bulat. Oh iya, ini jangan lupa pakai petik ya teman-teman di bagian sini ya. Pakai petik satu. Nama, terus koma, email, email ya, email, terus terakhir nih, keliru. Terakhir adalah telepon. Telepon kayak gini. Oke ya, sudah. Setelah itu kita kasih header, 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 location, location kayak gini. Locationnya ke index ya teman-teman. Location ke index.php. Oke, sekarang kita akan coba pakai. Kita ke websitenya lagi, kita refresh dulu. Kita masukkan namanya, misal namanya adalah Ahmad Subagyo. Bagyo. Terus nama emailnya adalah Ahmad Subagyo kayak gini at gmail.com. Nomor teleponnya 08 123456768. Kita tambah data. Sebentar. Kok masih error ya? Coba kita koreksi indeksnya teman-teman. Indeks, sebentar. Bagian, oh iya nih, kan kita pakai while nih buat nampilkan datanya, kita pakai while. Yang mana while itu perulangan kan. Nah, terus karena kita pakai while, harusnya ini kita malah pakai titik koma. Yang mana titik koma kan bakal nutup aksinya kan. Jadi dia bakal berhenti gitu. Harusnya kita pakai titik dua. Nah, oh ya, setelah pakai titik dua, jangan lupa teman-teman tutup while-nya. Tutup di sini. Kita pakai yang namanya end while. PHP end while titik koma terus tutup tag PHP-nya. Oke, sudah kayak gini. Sekarang kita coba lihat lagi. Kita refresh. Oke, sudah ya. Tampil di sini. Untuk di bagian hostnya kita lihat dia juga sudah ada teman-teman. Lanjut sekarang kita ke bagian edit apa hapus dulu ya? Edit dulu dah.